selanjutnya pemaparan yang kedua dari Bu Nur Hidayati. Saya ya Pak. Iya, monggo. Oke, saya izin off cam karena nanti suaranya tidak putus-putus. Iya, Bu. Untuk yang memberi masukan dari Bu Kurnia dan Bu Mia. Izin memaparkan untuk perangkat aktivitas ke besok. Ini saya besok aktivitas 3 itu yang K13 untuk kelas 3 tema 4 subtema 2 kewajiban dan hak di sekolah. Muatan 4 ini ada PPKN bahasa Indonesia BCK pembelajaran keempat. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Kemudian ini hasilnya PPKN ada 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikatornya yang pertama menentukan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. Kemudian yang kedua menganalisis kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Indikatornya menyusun hasil identifikasi kewajiban dan hak di sekolah berdasarkan pengalaman. Kemudian yang kedua mempresentasikan hasil identifikasi pengalaman menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah. Untuk bahasa Indonesia KD-nya 10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Indikatornya menentukan kalimat saran yang berkaitan dengan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. KD 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kata kalimat efektif yang dibuat sendiri. Indikatornya mempraktikkan penggunaan kalimat saran dengan tepat. PJOK KD-nya 3.8 memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Indikatornya yang pertama menentukan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Yang kedua menganalisis bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. KD 4.8 menceritakan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Indikatornya menyajikan secara lisan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Tujuan pembelajarannya yang pertama melalui kegiatan mengamati teks, peserta didik dapat menentukan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekolahnya, peserta didik dapat mempraktikkan dan menyampaikan saran, masukan, dan masalah dengan terjadi. Melalui kegiatan mengamati video di lingkungan sekolah, peserta didik dapat menentukan kewajiban dan hak sebagai warga sekolah di sekolah dengan tepat. Yang keempat, dengan memahami kewajiban dan hak di sekolah, peserta disusun hasil identifikasi tentang pengalaman dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menentukan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan dengan tepat. Yang keenam, melalui kegiatan mengamati kegiatan pilihan, peserta didik dapat menyajikan secara lisan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan dengan percaya diri. Yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, peserta didik dapat bersyukur kepada Tuhan dan memahami kewajibannya sebagai makhluk Tuhan, bersikap santun dan bertanggung jawab. Fokus karakternya kerjasama dan percaya diri. Untuk materi
materi reguler, materi remedial, dan materi pengayaan. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, modelnya mind mapping, kemudian metodenya penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi. Media, alat, dan bahan pembelajarannya. Medianya ada gambar atau foto beberapa potret lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, gambar atau kegiatan di waktu luang, bersepeda, olahraga, berkebun, dan lain-lain. PPT, video. Alat dan bahannya ada lem, pensil, penghapus pewarna, kertas HBS. Sumber belajarnya ada diri anak, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Buku siswa. Kemudian ini untuk kegiatan pembelajarannya. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan, karena besok itu durasinya 70 menit, jadi ini saya persingkat. Yang sebelumnya 10 menit saya persingkat jadi 5 menit. Untuk kegiatannya yaitu salam, sapa, menanyakan kabar, kemudian berdoa sebelum kegiatan, menyanyikan lagu Garuda Pancasila, cek kehadiran, persepsi, mengaitkan pelajaran dengan pemahaman, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan. Gimana kabar kalian pada hari ini? Sudahkah kalian menjaga kebersihan dan kesehatan? Kemudian setelah itu langsung masuk ke kegiatan inti. Langkah pertama, memperlihatkan gambar beberapa anak sekolah. Kemudian peserta didik mengamati wajah anak-anak pada gambar. Yang ketiga, peserta didik dan guru melakukan tanya jawab. Apa yang kamu lihat pada gambar? Bagaimana wajah anak-anak pada gambar? Sehatkah mereka? Kemudian, apakah anak-anak wajib menjaga sekolahnya agar bersih dan sehat? Apa yang harus dilakukan agar sekolah kita selalu bersih dan sehat? Dan setelah itu, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Langkah yang kedua, peserta didik membacakan teks bacaan sekolah yang sehat di depan kelas. Ini mungkin salah satu perwakilan. Kemudian, peserta didik menyampaikan kembali informasi apa yang diperoleh dari bacaan sekolah yang sehat. Setelah itu, peserta didik bersama guru mengidentifikasi hal-hal apa saja yang dibahas pada bacaan. Misalnya, menuliskan kalimat yang menunjukkan masalah, kalimat yang menunjukkan saran. Kok disireke? Langkah ketiga, peserta didik di Sireke. masing-masing kelompok terdiri dari 2-3 orang. Tiap kelompok dibagikan LKPD. Kemudian peserta didik berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah dibagikan. Peserta didik menyampaikan hasil diskusinya. Guru mengkonfirmasi jawaban dari peserta didik dan memberi penguatan. Langkah keempat, peserta didik menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat mind mapping. Kemudian guru menjelaskan cara membuat mind mapping pada materi hak dan kewajiban sekolah. Setelah itu peserta didik dan guru bertanya jawab mengenai cara membuat peta pikiran atau mind mapping. Peserta didik membuat mind mapping secara berkelompok sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Guru berkeliling dan melakukan langkah yang kelima. Peserta didik menyampaikan hasil peta pikiran di depan kelas secara bergantian. Guru mengkonfirmasi hasil mind mapping yang dibuat oleh peserta didik. Peserta didik memajang mind mapping di papan pajangan. Didik bersama guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian guru membandingkan mind mapping yang dibuat peserta didik dengan peta pikiran yang telah disediakan oleh guru. Kegiatan penutup 10 menit akan ada soal evaluasi. Kemudian setelah soal evaluasi dibagikan, melakukan kegiatan refleksi dan tindak lanjut dengan menyampaikan materi pembelajaran berikutnya. Setelah itu ditutup dengan doa dan salam. Untuk teknik penilaiannya, ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Instrumen sikapnya menggunakan rubrik dan observasi. Penilaian pengetahuannya menggunakan tes. Mungkin itu untuk RPP yang
masukan dan saran dari teman-teman. Yang pertama dari Bu Nia atau Bu Via, dipersilakan. Izin masuk Pak Eko. Ibu. Bu Nur, saya mau tanya Bu Nur. Ya, monggo. Untuk yang kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti, kegiatan pendahuluan dulu. Mau tanya untuk yang tujuan ini kan karena biasanya kan tujuan dimasukkan ke pendahuluan gitu. Nah itu kan berhubungan dengan pada atau langkah pertama kan punya Bu Nur itu tujuannya masuk ke nomor 1, langkah 1. Nah itu nanti apakah jika dimasukkan ke kegiatan inti saja boleh ataukah harus di pendahuluan itu juga harus dikasih tujuan soalnya saya kemarin yang siklus 2 rencana aksi 2 itu yang PPA yang ingin dicapai. Jadi saya persingkat untuk yang kegiatan pendahuluan itu saya cut yang poin 6. Jadi untuk tujuannya hanya saya sampaikan di langkah 1 seperti itu. Jadi memang sebenarnya awalnya memang ada, tapi sudah cut. Nanti semisal memang harus disampaikan di awal disampaikan kemudian di langkah pembelajaran nanti